Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putriatama Nilamsari dengan NIM 5020222150. Dalam video pertama ini, saya akan membahas mengenai bab 2, yaitu perkembangan baru perbandingan hukum. A. Sejarah perkembangan perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum telah dimulai sejak Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ia meneliti 153 konstitusi Yunani dan beberapa kota lainnya yang dituangkan di dalam karyanya. Politis Solon 640 sampai 558 sebelum Masehi melakukan studi perbandingan hukum ketika menyusun Undang-Undang Athena. Studi perbandingan hukum mengenai hukum kebiasaan di Eropa atau Jerman telah dijadikan dasar penyusunan asas-asas hukum perdata atau ius civile. Dalam konteks ilmu hukum, perbandingan hukum diakui para ahli hukum merupakan metode saja untuk mengenal perbedaan dan persamaan sistem hukum atau beberapa bagian dari sistem hukum antara negara satu sama lain. Dalam konteks globalisasi abad ke-20 dan abad ke-21, perbandingan hukum sangat diperlukan terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pertimbangan yang dapat dikemukakan ialah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan cepat arus perdagangan komoditi dan jasa dari dan keluar Indonesia dengan ketentuan internasional memerlukan peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang lebih dari cukup. Yang kedua, dalam proses pembangunan fisik dan non-fisik di Indonesia, perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan telah tertinggal jauh di belakang kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan negara maju, sehingga memerlukan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang kukuh untuk mendukung dan mengawal upaya pemerintah mencapai tujuan pembangunan nasional. B. Pembagian keluarga hukum atau legal family konvensional. Pengklasifikasian keluarga hukum pada awalnya didasarkan pada kriteria genetis, yaitu natural ethnological, budaya, legislatif, dan legal genetis yang selanjutnya terbagi lagi menjadi genetis rasial dan genetis historical. Pengategorisasian berdasarkan sistem genetis rasial disampaikan oleh Ademar Esmain dan James Bryce. Ademar Esmain membagi keluarga hukum berdasarkan sistem hukum asalnya atau originalitas yang terdiri dari yang pertama, kelompok Latin yaitu Perancis, Belgia, Italia, Spanyol, Portugal, Romania, dan Republik Latin di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Yang kedua, kelompok Jerman, yaitu negara-negara Austria dan Hungaria. Yang ketiga, kelompok Anglo-Saxon, yaitu Inggris dan Amerika Serikat dan negara-negara jajahan yang berbahasa Inggris. Yang keempat, kelompok Slavik, dan yang kelima, kelompok hukum Islam. Pada perkembangan selanjutnya, lahir pengelompokan keluarga hukum menurut Armin John Nolte Wolff yang menghasilkan 7 keluarga hukum, yaitu yang pertama Prancis, yang kedua Jerman, yang ketiga Skandinavia, yang keempat Inggris, yang kelima Islam, yang keenam Hindu, dan yang terakhir Soviet. Dasar pengelompokan keluarga hukum menurut Rene David antara lain didasarkan pada 2 kriteria, yaitu ideologi dan teknis, yaitu yang pertama common law, yang kedua civil law, yang ketiga socialist law, dan yang keempat konsep lain dalam hukum pengelompokan residual sisa, yaitu keluarga hukum Hindu, keluarga hukum Yahudi, keluarga hukum Timur Jauh, dan keluarga hukum Afrika. Komparatis lainnya adalah Konrad Zweigert dan Hein Coates yang membagi keluarga hukum menjadi 6. Yang pertama, Romanistik, yang kedua, Germanik, yang ketiga, Nordik, yang keempat, Anglo-American atau Common Law, yang kelima, Far East, yang keenam, Religious System atau keluarga hukum Islam dan keluarga hukum Hindu. Kebutuhan akan metode pengategorisasian baru saat ini dibutuhkan mengingat banyaknya perubahan yang memengaruhi metode pengelompokan yang telah ada pada umumnya. C. Taksonomi hukum atau konsep baru pembagian keluarga hukum. Taksonomi merupakan suatu bentuk kerangka intelektual dari hukum yang memudahkan kita memahami suatu hukum yang kompleks. Taksonomi dapat diibaratkan sebagai tata bahasa dalam suatu diskusi hukum.
Taksonomi saat ini merupakan sarana yang digunakan untuk memindahkan pengetahuan dari satu bidang hukum ke bidang hukum lainnya. Dan dalam era globalisasi saat ini, memindahkan pengetahuan dibutuhkan tidak hanya dalam ranah yang berbeda dalam satu sistem hukum, akan tetapi termasuk antar sistem hukum. Taksonomi memainkan peran besar, salah satunya adalah hal transfer ilmu pengetahuan. Akan tetapi, terdapat permasalahan yang timbul di mana transfer ilmu hukum seringkali hanya sebatas memindahkan satu aturan atau konsep hukum sistem hukum lain ke dalam sistem hukum suatu negara, bukan sebagai bentuk pertukaran konsep antar sistem hukum. Ugo Matei berpendapat bahwa taksonomi memiliki manfaat bagi penasihat hukum dari berbagai latar belakang sistem hukum untuk berkomunikasi dan mendiskusikan tentang konsep dasar yang mereka miliki dalam sistem hukum nasionalnya. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari pengamatan yang dilakukan oleh Ugo Matei adalah yang pertama, pluralisme hukum tidak dapat dengan sendirinya menjadi dasar pembeda dalam perbandingan hukum secara makro dalam landasan struktural. Yang kedua, sistem hukum di mana pluralisme terlihat lebih jelas layak ditempatkan dalam posisi yang setara. Sekian materi bab 2 dalam video pertama yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.